untuk para wanita tangguh di seluruh Indonesia. Ingat ketika kita melihat seorang wanita yang begitu kuat, begitu sukses dan berdiri dengan tegak seperti sekarang, jangan lihat kesuksesan dia sekarang, tapi lihat berapa banyak hal, berapa banyak orang, dan berapa banyak peristiwa yang menyakitkan bagi dia sampai ia bisa berdiri dengan tegak dan juga tangguh seperti sekarang. Nah, itu siapa yang sakit pagi ini? Jangan pernah iri sama kesuksesan orang lain. Kita tidak tahu bagaimana perjalanannya seperti apa. Kami semua mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak untuk para wanita tangguh. Ingat, wanita tangguh tidak pernah mengeluh. Kenapa? Ini wanita tangguh. Iya. Wah, kamu saking tangguhnya, 3 cowok mental sama kamu. Karena Allah itu tidak akan membiarkan saya didampingi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Allah itu selalu melindungi saya dari orang-orang jahat. Makanya kalau misalkan ada orang jahat, datanglah padaku. Gimana kalau kita ngomongin base camp military saja? Kita semua mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau berikan padaku. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau berikan orang-orang yang tulus kepadaku. Betul ya, jadilah wanita tangguh. Jauhkanlah orang-orang yang tulus padaku. Coblos Dewi Persik. Kenapa kita ngomongin soal wanita tangguh? Karena di pagi hari ini kita akan menghadirkan bintang tamu kita semuanya adalah wanita tangguh. Kalau buat Karen Delano, versi wanita tangguh buat kamu siapa? Percaya diri. Oh, apa? Percaya diri sih. Siapa? Wanita tangguh. Mak gue lah, ibu gue. Nah, King Nasar. Ya sama lah. Dewi. ya sama dong, mami dong. Aku juga buat mama aku. Karena Dan kita juga terlahir. Buat siapa? Buat kamu, buat mama kamu, dan juga buat... Buat siapa? Ya buat Lita Perlan ya. Ya pasti lah. Siapa lagi kalau bukan Lita? Kok Lita? Para wanita tangguh ya. Mama-mama kita, terima kasih banyak sudah membesarkan kita. Termasuk juga kita akan bertemu dengan wanita tangguh yang pertama, di mana kemarin baru saja melahirkan anak keduanya. Melalui proses yang begitu panjang sekali ya. Baik. Diinduksi sampai berkali-kali, membuktikan dia adalah seorang wanita tangguh dan juga bersyukur atas kehadiran anak keduanya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Kak Sesa Idris. Selamat datang di pagi-pagi ambiar. Selamat Dan pagi. selamat untuk anak keduanya. Apa rasanya sekarang punya anak nomor 2? Aduh, rame ya. Biasanya cuman ini Adrina, kalau sekarang ini anak-anak. Jadi rame. Anak-anak. Anak-anak lagi tidur. Rencana misalnya berapa gitu. Mas Sesa? 4, 5, 6, 7? Aku sih maunya kalau nggak 3, 4 insya Allah. Iya, Tapi sedikasihnya bagus sama tuh, Allah 3. aja. Betul. 3 deh. 3 Sekali lagi ya. kami ucapkan selamat dan kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini, sayang. Kak Devi. ya semoga buat sobat ambiar para pejuang 2 garis juga bisa Turkuas. tentu saja sama Dusty. seperti Sesa Idris segera mendapatkan momongan ya. Tapi Amin. kita juga mau kasih lihat bagaimana kebahagiaan Sesa Idris dan juga sang suami yang tanggal 5 Januari mendapatkan anak kedua. Iya. Aku sih anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, alhamdulillah. Sepasang ya. Masya Allah. Tadi sempat dibilang bahwa ada proses induksi berkali-kali dan juga panjang ya. Boleh diceritain nggak sih seperti apa untuk proses kelahiran anak kedua ini? Oke, jadi terima kasih untuk pagi-pagi ambiar. Aku udah diundang pagi-pagi ini. Iya. Dan alhamdulillah ya gitu. Jadi memang untuk persalinan anak yang kedua ini prosesnya sangat panjang banget. Jadi aku tuh hamil udah hampir 40 weeks. Orang-orang tuh biasanya kan lahiran kan 37, 38 tuh udah melahirkan. Oh, gitu. lewat HPL berarti ya? Itu aku udah lewat HPL, jadi kayak menuju udah tua lah gitu hamilnya Iya. gitu. Jadi dokter memutuskan yaudah yuk kita induksi secara natural aja gitu. Jadi aku nginep di rumah sakit gitu. Aku sempat nginep sehari, itu sempat ada apa namanya, ada yang diinduksi dari infus, ada yang diinduksi dari bawah. Jadi dokter memutuskan yuk kita induksi aja. Induksi pertama nggak mempan. Aku padahal tuh ekspektasi aku tuh induksi langsung sakit gitu. Tapi enggak ternyata gitu. Induksi kedua juga nggak mempan. Padahal aku udah muter-muter, aku bilang gini, dok ini nggak boleh ke mall dulu apa jalan-jalan gitu ke mall dulu. Nggak boleh, harus tunggu di sini karena udah besok. Karena bosen ya. Bener, karena kan kalau di rumah sakit ya situ-situ aja gitu. Iya. Akhirnya pas besok udah induksi yang ketiga, mulai tuh aku udah berasa dari jam 7 pagi sampai jam setengah 9. Itu udah
mulai ada kontraksi, aku sempat instastory juga kayak, oke, Sempat masih instastory? Masih sempat instastory. Lagi kontraksi? Luar biasa sekali, bisa begitu ya? Karena masih bisa aku kontrol kan Kak, masih kayak, iya. oke ini doain ya, aku bilang gitu, ya oke masih bisa. Tapi udah dari jam setengah 10 ke jam 12 tuh aku udah nggak bisa, karena sangat berbeda ya. Melahirkan anak perempuan sama anak laki-laki itu Masya Allah banget. Dan aku sampai di titik sakit tersakit aku gitu. Karena waktu anak pertama aku normal senormal-normalnya, aku bisa kuat gitu, aku bisa survive gitu. Tapi ketika anak yang laki ini mungkin satu, dia mungkin terlilit tali pusar. Waktu itu dokter bilang sih, ini terlilitnya nggak terlalu stretch, jadi masih bisa ada kemungkinan untuk lahir normal gitu. Oke, udah dok, aku masih mau bisa usaha gitu, oke. Tapi bener-bener gak kuat karena aku jalan aja gak bisa, sampai suamiku bilang, ya istighfar. Itu tuh dia ngomong sakit, kayaknya sakit aja gitu. Apapun yang ada di kepala aku tuh sakit semuanya. Aku bilang, ya aku udah gak kuat, coba tolong dicek ke bidan, tolong dicek ke dokter, aku pingin suntik ila. Aku bilang gitu. Apa itu suntik? Jadi suntik ila. Apa itu? Jadi kalau misalkan, mungkin kalau sesar itu kan disuntik di belakang. Jadi kalau normal, biar nggak berasa sakit, itu bisa minta suntik ila sama dokter. Di belakang Semacam juga. Di belakang juga anestesi. Nah akhirnya dicek dokter anestesi, dokter bidan aku juga apa segala macem. Oke dokternya ada, untung dokternya belum pulang. Jadi dokternya habis ada operasi, langsung ke ruangan aku. Dok, tolong dok, pokoknya tolongin. Jadi pas mau disuntik juga masih kontraksi tuh. Dok, tunggu dulu dok, tunggu dulu. Aku bilang gitu, ini sakit banget bener-bener. Aku nggak tahan, aku bilang gitu. Oke Bu ya, udah nggak sakit ya, oke udah. Pas udah disuntik, langsung kayak di film-film gitu. Oke, CTG pasang ya. Terus ini juga pasang oksigen, apa segala macam. Induksi pasang gitu. Jadi harus berbarengan. Pas disuntik ila itu nggak sakit, harus induksi lagi dari infus. Jadi berbarengan untuk membuka, untuk ada pembukaannya lagi. Begitu pembukaan 10 harus langsung dikeluarin. Gitu. Oke. Prosesnya Normal ya? Normal, alhamdulillah. Prosesnya sendiri dari mulai induksi terakhir sampai dengan dedeknya lahiran, dedeknya keluar itu berapa lama? Jadi dari jam 10 sampai jam 12. Aku ingat pas itu azan. Allah Akbar, dalam hati aku gini. Oh, jangan-jangan nih anak gue keluar pas azan nih. Dalam hati aku gitu. Ternyata Masya Allah keluar jam 12:09, jadi bener-bener pas azan dia keluar. Kayak anak saya dulu yang ke-6 ya. Oh, yang keberapa? Sama, saya juga diinduksi berkali-kali. Diinduksi berapa kali Anda total? 12 sampai 15 kali. 12 kali. Keluarnya apa akhirnya? Enggak, balon. Duar gitu ya. Tapi kira-kira apa suami juga menemani? Oh, dia selalu nemenin sih. Jadi Dari pas awal proses pas itu? awal dia nginep, dia ikut nginep. Pas prosesi dia ikut ada di samping. Itu pas boleh di sama anestesi, boleh. Boleh Memang suami. dibolehin. Suami itu boleh nemenin istrinya Iya. buat melahirkan. Nanti kalau kamu melahirkan, aku temenin sama aku pasang tenda, depannya aku pasang wayang golek 7 hari 7 malam. Tapi ya, ada suami yang kalau istrinya lagi mau melahirkan, kan langsung gini, aduh kan gitu istrinya. Iya. Ada loh suami yang begini loh, dia usapin, dipijitin sakit, dipegangin tangannya, dipijit gini-gini. Itu si istri tuh lebih tenang loh. Tapi Kak, itu dia bilang, dia bantuin aku. Iya. Udah yang ya istighfar, Tetap yang sakit istighfar. ya? Sakit Kak, jadi kayak dia ngomong aja tuh kayak sakit. Untung aku nggak ngomong. Nggak yang, Itu "Ya udah, melahirkan diam," gitu. ya, itu melahirkan. Aku dulu pernah yang di usus buntu yang dipotong itu. Ya aku dulu pernah punya suami dulu. Suamiku tuh sayang gini-gini itu bodoh amat gue yang sakit ini nggak perlu. Ini sebentar ya, baru kali ini ngebandingin orang melahirkan sama usus buntu. Jangan jealous dong Kak. Ian. Sayang, kalau orang yang pernah sakit usus buntu terus dia parah tuh bisa mulut-mulut Aku juga usus loh. buntu, Tapi aku udah diambil, Wi, sama. Itu sakit sininya. Kita berdua nggak punya usus buntu. Tapi tapi bener apa yang dikatakan Dewi loh, waktu kemarin aku operasi kan ngambilnya dari tulang Iya. iga ya. Kamu operasi apa? Hidung. Oh, Semua hidung. juga udah tahu hidung gue. Aku nonton loh live-nya. Iya, itu tuh langsung disuruh Oh, di jalan live-in, sama Kak? dokter tuh sakit loh sebenarnya. Apa Apalagi yang sakit? aku tuh ngebayangin, ini gimana ya kalau perempuan melahirkan tuh Kamu diapain, Kak? beribu-ribu kali sakit. Kamu pasti. diapain? Kan diambil dari tulang rusuk ya? iga. Tulang iga. Oh, itu dari hidung dulu, dari tulang iga. Iya, Oh, dari Maksudnya perut. kenceng ya, Jadi maksudnya disobek. Ini part dari tulang iga berarti kuat dong. Jangan ditonjok Mau juga. dijotos nggak? Oh, aku baru tahu kalau hidung tuh bisa dari tulang iga. Tapi kan suami menemani sampai akhirnya ketika anak kamu lahir, suami bilang, Aduh itu sakit. Nangis sih dia.
Dia nangis karena kan memang ya itu dia yang waktu aku sempat diundang pagi-pagi Ambiar juga karena berbarengan dengan aku hamil, papanya juga nggak ada. Jadi bener-bener kayak ya nggak tergantikan juga gitu. Tetap ada yang kehilangan tapi ada yang hadir juga gitu. Tapi perbedaannya dengan yang pertama, proses kelahirannya seperti apa? Lebih mudah yang pertama kamu bilang tadi ya? Lebih mudah, yang pertama juga sebenarnya bukan yang mudah, tapi prosesnya lebih aku bisa menahan itu semua gitu. Tapi kalau yang kedua ini itu yang aku rasain titik tersakit aku yang benar-benar kayak aku nggak kuat, yang benar-benar nggak kuat gitu. Karena aku anak pertama aku kuat gitu. Karena sakitnya beda loh. Nih ya kalau perempuan kita dapat kan sakitnya di depan. Kalau anak kedua tuh sakitnya di pinggang. Jadi gimana rasanya? Iya betul. Kalau anak laki itu lebih. Tapi kenapa tidak punya keputusan untuk disesar aja? Kalau aku Karena bisa sakit sekali. Soalnya lagunya nggak ada tet tet tereret. Beda dong. Iya, kenapa nggak mengambil pilihan sesar? Aku pingin fight aja gitu. Aku fight dulu kalau memang sampai dokter memutuskan udah nggak bisa nih Bu, aku juga tidak menutup kemungkinan untuk sesar. Tapi kalau emang aku bisa fight, ya udah kita fight. Tapi termasuk tenaganya hebat loh. Pengorbanannya juga sama. Iya, sama, Termasuk Pak. hebat maksudnya gini. Perempuan mungkin perempuan dulu, tapi zaman sekarang dikit-dikit sesar. Aku juga lupa nih kalau ngomong dari kemarin, adik aku tuh mungkin seminggu yang lalu ngelahirin. Iya, lupa aku mau ngucapin. Anak perempuan Aku ini kapan lahirannya? udah cowok udah cewek. Siapa? Kakak. Kalau rezeki nggak Kakak itu kemana. sebenarnya gampang. Rezeki nggak kemana, sudah menjadi suratan takdir Allah Kakak itu Subhanahu wa Ta'ala. gampang Kak. Biangan kakak udah di sebelah. Biangan. Biangan lo pikir? Lu pikir gua parfum biang? Biangan. Sesa, nama anaknya siapa? Biangnya parfum kali. Maliki Zahir Ibrahim. Maliki Zahir. Masya Allah. Iya, ada nama akunya, aku namanya Ibrahim juga. Oh ya? Kamu Iya. namanya aslinya siapa? Maliki. Ibrahim Syah aku depannya. Maliki. Aslinya namanya Ibrahim Syarjah. Maliki Zahir Ibrahim. Malikinya pakai kaki. Maliki pakai K. Maliki Zahir Maliki. Ibrahim. Maliki Raja. artinya Milik Maliki Allah. itu Yang- kan Imam Malik. Yang maha. Imam Malik. kalau Zahir, Zahir itu kebahagiaan yang sangat Iya, bagus Zahir. banget. Gitu. kenapa Zahir? Kenapa nggak Zapin? Jadi ada lagunya Zapin. Kalau Ibrahim kebetulan itu turun temurun. Jadi kayak dari kakeknya, terus Itu hanya punya ke pamannya papanya, dari papanya hanya punya suami aku, dari suami aku hanya punya Ibrahim, semua ada nama Maliki. Ibrahim. Gitu. Jadi turunannya laki semua. Jadi kayak dari papahnya suami aku itu nggak ada yang nama anak Yang cowok namanya itu nggak Ibrahim ada. memang semuanya ganteng. Enggak, keturunan Rata-rata. anak laki maksudnya. Oh. Jadi dari kakeknya suami aku. Iya. Oh gitu ya. Tapi anak pertama kamu sekarang umur berapa? 4. Ada jealousnya nggak sih umur 4 tahun? Oh pastilah. Apalagi aku lupa waktu itu ngedoktrinnya buat aku doang, nggak ngedoktrin buat dedinya. Jadi kalau dedinya baru 5 menit gendongan adiknya, langsung gini, main dong date sama aku, padahal baru main. Oh, cemburunya gitu. Jealousnya gitu. Mungkin kalau ke aku dia tahu memposisikan, oh, oke, gue mainnya nih gitu. Emang harus ngurusin. Tapi aku lupa mendoktrin waktu saat hamil, dedinya juga boleh ya pegang adiknya gitu. Emang kamu mendoktrinnya tuh seperti apa cara kamu supaya anak kamu nggak cemburu ya? Jadi kayak Adrina mau jadi kakak, Adrina harus baik sama adiknya, harus bantuin maminya, nggak boleh pukul-pukul adek. Aku bilang itu harus bantuin mami. Kalau mami sayang adek, Adrina nggak boleh jealous ya, karena kita semua sayang Adrina gitu. Tapi lupa bilangin Bapaknya papanya juga gitu. Jadi harus. sekarang kalau dedinya lagi gendong sebentar langsung, Dedi main dong sama aku. Dedi main dong, ada aja gitu. Oh, jadi sebenarnya doktrin itu untuk anak Kayak yang lebih mengafirmasi tua gitu tuh loh, Kak. afirmasinya bukan hanya dari satu pihak tapi kedua pihak harus Harusnya memberikan begitu. afirmasi itu Dokternya ya. di rumah Benar. sakit mana? Itu dokter. Dokter. Oh jadi gitu, aku baru tahu loh nanti gitu berarti kita harus mendoktrin kalau misalnya mau punya Berarti anak lagi ya. Berarti Yes. ini baby sekarang umur berapa ya? Baby baru mau 40 hari, nanti 2 minggu lagi. Nah itu ada keluhan-keluhan nggak misalkan dalam merawat anak? Kan pasti kan baby nangis-nangis ini entah itu papahnya entah mamanya pasti kurang tidur kan? Iya. Tapi sih sebenarnya dari anak pertama aku tuh dari Adrina, mereka nggak pernah yang namanya begadang. Jadi kalau teman-teman aku bilang, hello, welcome, nanti kita begadang gini. Enggak, maksudnya kayak, Masya Allah banget anak aku tuh baik-baik gitu. Nggak Kayak rewel. mereka tuh cuman sekali doang waktu pulang dari rumah sakit bangun 2:30. Itu juga minta ganti pampers dan minum susu. After that,
udah mereka kayak 4:30 bangunin subuh justru jam 5 gitu. Jadi kayak mana begadang gitu, kayak aku nggak merasakan begadang. Jadi siangnya aku kasih terus susu. Aku kasih susu terus, jadi malamnya dia kenyang. Asik. Betul. Asinya kuat banget ya? Asi Kuat full. banget gak asi? Banget, apalagi cowok. Kalau anak laki. Waktu aku punya baby tuh aku bangun terus Anak laki ya? Tiap jam bangun terus. Anak yang keberapa? Terjaga. Mandi Ge, mandi. Emang Anda sudah Halu punya ya. anak ya? Anak keberapa waktu itu? Hah? Anak keberapa yang kuat? Upil. Sih orang katanya anak gimana. Tapi buat sobat ambiar mungkin bisa dicontoh ya, Sesa Idris ini dia punya cara supaya tidak cekcok dengan suami terkait pola asuh anak. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, nanti kamu boleh jelasin sama kita Iya. semua. Oke. Cara Sesa Idris agar tak cekcok dengan suami terkait pola asuh anak. Emang gimana sih supaya nggak cekcok tuh gimana? Emang sempat ada cekcoknya? Enggak, kan kalau pola asuh itu kan harus ada komunikasinya kan antara suami dan istri gitu. Nggak bisa cuman mau satu jalan. Jadi kayak misalkan kayak suami juga kadang-kadang ngasih tahu gini, yang kamu kalau lagi pegang adiknya, aku lagi pegang adiknya, kamu harus pegang Adrina. Yang kayak gitu-gitu. Oh. Jadi anak tuh sama-sama merasakan gitu ya, entah itu Bener. dari mamanya atau dari papanya gitu. Bener, jadi dia nggak merasa kok semuanya ke adik gue ya gitu. Nggak ada kecemburuan. Nggak ada kecemburuan. Dibagi. Terus kayak aku juga kayak kadang-kadang gini, yang kalau misalkan kakaknya nangis duluan, terus adiknya juga nangis, mendingan angkat kakaknya dulu. Karena dia kan udah punya rasa jealous, udah Iyalah, punya rasa. Pastilah. Kok gitu, kok Iya. gini gitu. Jadi angkat kakaknya dulu. Kalau bayi kan bisa titip mbak dulu bentar atau diangkat suamiku dulu gitu. Jadi angkat kakaknya dulu, nggak angkat suaminya dulu? Angkat suaminya dulu. Maksudnya gimana sih ngangkat suami tuh? Iya, diangkat Ria suaminya gimana gitu, sih, supaya Ria? sabar ya Pak, sabar ya Oh, gitu, gitu. diangkat-angkat. Itu Ya diangkat-angkat mesti ya, sabar Ria. lah, istri kurang sabar gimana? Udah melahirkan, menyusui. Coblos Dewi Persik. Tapi ya buat Sesa Idris sendiri kan dengan sekarang ya namanya juga pasti anak kedua sudah berpengalaman lah ketika sudah punya anak pertama. Tapi kamu sendiri menggunakan jasa babysitter nggak? Enggak. Jadi alhamdulillah dari anak pertama sampai anak kedua aku pegang sendiri. Betul, setuju. Tapi Masya Allah aku ada mbak rumah yang emang dia suka bantuin. Tapi kayak Mbak ambilin ini. Kadang aku suka Wajar ya titip. dibantu ya. Bener. Rebusin Kadang aku suka botol titip. gitu-gitu ya. Bener kayak Mbak nggak apa-apa nggak kalau aku lagi mandi aku titip sebentar. Karena Ya. aku takut kan kakaknya kan aku takut tiba-tiba ntar ada yang mau nyolok masukin tangan ke mulut Ya kan gitu. kalau nggak ada babysitter kayak sekarang ada di pagi-pagi ambiar siapa yang jaga? Nah ada kakak aku di rumah Sesi Idris. Hai Sesi! Hai, Jessy. Dimanfaatkan ya. Iya, jadi lucu waktu anak yang pertama aku yang jagain anaknya. Jadi Oh, begitu gantian. aku ada anaknya, Kak tolong ya besok gue syuting nih pagi-pagi ambiar gantian ya gitu. Tapi memang ya, ya ibu-ibu yang wanita-wanita zaman-zaman dulu, maksudnya bukan yang zaman sekarang ya, ngurus anak nggak mau pakai babysitter, Iya, benar. lahirin nggak repot pengen sesar. Benar, Ini mah belum apa-apa udah ke suaminya pengen sesar, pengen apa, udah riweh. Kalau yang zaman sekarang, cewek-cewek sekarang Siapa? yang nanya. Tapi kan itu kembali lagi ke pilihannya dengan teknologi segala macam. Tapi ini kita juga bingung. Kamu kan baru melahirkan, harusnya lagi happy-happynya sama suami. Tapi justru Sobat Ambiar ada yang terjadi di antara rumah tangga Sesa Idris dan juga sang suami. Sesa Idris berhenti panggil suami sayang. Kenapa? Enggak sih. Udah nggak Sebenarnya sayang? Enggak dong. Kenapa? Enggak Emang sih. panggilannya apa? Ini artikel dari mana nih? Tapi enggak sih. Oh, itu kreatif kita yang bikin, namanya Ujus dia yang bikin. Dia udah nggak kreatif. Oh, dia udah. Sekarang produser. Sekarang produser Ujus Dia ingat. yang ngetik tuh memang. Kreatifnya namanya Ade. Oh, hei Anda, Sekarang. enggak kok. Masih sering kok. Kita masih saling sayang-sayangan. Masih. Panggil sayang Panggil gitu. sayang. Mungkin capek apa gimana kan nggak selalu juga harus Paling saya kalau mah di nggak sayang, sini. Iya, dad bener. gitu. Karena kan Dad, dia manggilnya dad. Kalau Didi nggak dan sayang, Mami dad, gitu. gitu. Dad gitu. Dan itu sayang loh panggilannya, apalagi kalau manggilnya Dad gitu kan, itu juga ya suka ada gitu kan. Dad, gitu. Dad. Jadi Kobuzer. Sekarang usia pernikahan berapa tahun sih sama suami? Hampir 7 tahun. 7 tahun. Hampir 7 tahun. Masa terberat buat kamu dan suami selama 7 tahun ini apa? Waktu itu kita kan sempat tinggal di US kan, di Boston. Jadi itu bukan masa terberat sih, cuman maksudnya kan kita harus survive berdua, kita harus benar-benar baru nikah langsung pindah. Jadi ya penyesuaiannya sama di Indonesia dan di sana tuh ya sangat beda lah. Tapi tetap ya kalau aku kan sangat family man banget, suamiku juga gitu. Jadi kayak lebih enakan kayak udah
lebih enakan di Indonesia. Oke, buat Sesa Idris sebagai salah satu wanita tangguh yang baru saja melahirkan, apa pesan kamu buat para ibu di luar sana yang sekarang ini sedang menunggu kelahiran anaknya dan juga menunggu kehamilan dirinya? Ya pokoknya pesan aku dukungan suami itu paling penting. Betul. Yang pertama. Jangan lupa minta maaf sama kedua orang tua, ridho, karena ridho suami, ridho orang tua itu kan penting. Karena ridho orang tua, ridho Allah juga. Semangat terus, kalau memang kita udah niat untuk kelahiran normal, ayo bismillah, kita pasti bisa. Tapi kalau misalkan keadaan yang berubah, ya udah kita serahin semuanya sama Allah. Kita kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.